Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babul i'rabi utawi iki iku bab nerangake i'rab. Al-i'rabu utawi i'rab huwa hiya i'rab iku taghyiru awakhiril kalimi owahe pira-pira akhire kalimah likhtilafil awamili krana beda-bedane pira-pira amil ad-dakhilati kang manjing alaiha ing atase kalim lafdon ing dalem lafat au takdiron utawa kira-kirane. Babul i'rabi bab tentang i'rab. Al-i'rabu adapun i'rab huwa adalah taghyiru awakhiril kalimi perubahan akhir kalimat likhtilafil awamili karena adanya perbedaan amil ad-dakhilati yang masuk alaiha kepada kalimat tersebut lafdon baik secara lafat au takdiron atau secara perkiraan. Penjelasannya bab tentang i'rab. Yang pertama, pengertian i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kalimat karena adanya perbedaan amil yang memasukinya, baik perubahan tersebut secara lafaz ataupun secara kira-kira. Contoh perubahan yang secara lafaz misalnya adalah Ja'a Zaidun, artinya Zaid telah datang. Kemudian Ra'aitu Zaidan, artinya saya telah melihat Zaid. Kemudian Marartu bi Zaidin, artinya saya telah bertemu dengan Zaid. Nah, pada ketiga contoh ini kita perhatikan lafaz Zaid. Pada lafaz Zaid ini tiga-tiganya pada akhir kalimahnya itu berbeda-beda. Yang pertama Zaidun dengan berharokat dhammah pada huruf akhirnya. Kemudian yang kedua adalah Zaidan dengan berharokat fathah pada huruf akhirnya. Dan yang ketiga Zaidin dengan berharokat kasroh pada huruf akhirnya. Nah, perbedaan atau perubahan harokat atau keadaan pada akhir kalimat Zaid ini itulah yang disebut dengan i'rab. Jadi lafaz Zaid ketika dimasuki Ja'a, nah Ja'a ini adalah amil, maka dia dibaca dhammah Zaidun, Ja'a Zaidun. Kemudian ketika lafaz Zaid itu dimasuki lafaz Ra'aitu, maka dia dibaca fathah Zaidan. Dan yang terakhir ketika lafaz Zaid ini kemasukan huruf jar yaitu ba bi Zaidin, maka lafaz Zaid ini dibaca kasroh. Kemudian contohnya lagi adalah yadribu. Nah, ini contoh dari fi'il. Yadribu, huruf akhirnya dibaca dhammah, artinya dia memukul. Kemudian contoh yang kedua layadriba, huruf akhirnya dibaca fathah, artinya dia tidak akan memukul. Dan yang ketiga lam yadrib, huruf akhirnya dibaca sukun, artinya dia tidak memukul. Nah, lafaz yadribu ini fi'il mudhari ini ketika dia berdiri sendiri seperti ini, maka dia berharokat dhammah pada huruf akhirnya. Kemudian ketika dia kemasukan amil lan, maka akhirnya dia berharokat kasroh pada huruf akhirnya. Dan ketika kemasukan lam, maka huruf akhirnya berharokat sukun. Nah, perubahan ini itulah yang dinamakan dengan i'rab. Dan perubahan-perubahan yang telah kita bahas ini itu jelas secara lafaz, maka itu termasuk perubahan secara lafaz. Karena dengan jelas ada perbedaan harokat, dhammah, fathah, kasroh, kemudian dhammah, fathah, dan sukun. Selanjutnya adalah contoh perubahan secara perkiraan. Misalnya Ja'al fata, artinya seorang pemuda telah datang. Kemudian Ra'aitul fata, artinya saya telah melihat seorang pemuda. Kemudian marartu bil fata,
artinya saya telah bertemu dengan seorang pemuda. Nah, lafadz al-fata pada ketiga contoh ini itu cara bacanya sama, hanya saja kita memperkirakan adanya perubahan pada huruf akhirnya. Jadi lafadz ja'a al-fata ini itu huruf akhirnya adalah alif maksuroh. Jadi alif yang berbentuk seperti ya ini itu adalah alif maksuroh. Karena dia tidak mungkin untuk berharokat domah, maka dia tetap seperti ini dan i'rabnya itu dikira-kirakan saja. Kemudian yang kedua adalah ro'aitu al-fata. Ini juga sama, karena dia sulit atau tidak mungkin untuk di-i'rab huruf akhirnya secara lafadz, maka dia i'rabnya secara perkiraan. Kemudian marortu bil fata, ini juga sama, karena sulit untuk di-i'rab secara lafadz, maka i'rabnya secara perkiraan. Kemudian contoh dari fi'il, misalnya adalah yakhsha, artinya dia takut. Kemudian lai yakhsha, artinya dia tidak akan takut. Kemudian lam yahsa, artinya dia tidak takut. Nah, pada ketiga kalimat ini atau tiga contoh ini itu juga sama, i'rabnya adalah i'rab secara perkiraan, karena sulit untuk di-i'rab secara lafadz. Selanjutnya kita lanjutkan kembali membaca matan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu utawi piro-piro bagiane i'rab iku arbaatun papat. Raf'un siji i'rab rafa, wa nasbun lan loro i'rab nasab, wa khafdun lan telu i'rab jar, wa jasmun lan papat i'rab jazm. Wa aqsamuhu, adapun pembagian kalam, arbaatun ada 4. Raf'un yang pertama i'rab rafa, wa nasbun dan yang kedua i'rab nasab, wa khafdun dan yang ketiga i'rab jar, wa jasmun dan yang keempat i'rab jazm. Penjelasannya, pembagian i'rab. Jadi i'rab itu terbagi menjadi 4 macam, yaitu i'rab rafa, kemudian i'rab nasab, kemudian i'rab jar atau khafadz, dan yang terakhir adalah i'rab jazm. Contohnya yang pertama i'rab rafa. Ja'a zaidun, artinya Zaid telah datang. Jadi lafadz zaidun ini huruf akhirnya dibaca dhammah karena dia sebagai fa'il dari lafadz ja'a dan hukumnya atau i'rabnya adalah i'rab rafa. Jadi kalau kita baca zaidun ini i'rabnya adalah rafa, kemudian tanda rafa'nya adalah dhammah karena dia adalah isim mufrad. Kemudian yang kedua adalah i'rab nasab. Contohnya ra'aitu zaidan. Nah, lafaz zaid ini pada contoh ini itu dibaca fathah pada huruf akhirnya karena didahului oleh lafaz ra'aitu. Artinya saya telah melihat zaid. Nah, lafaz zaid ini pada kondisi ini itu di-i'rabi dengan i'rab nasab. Jadi i'rabnya adalah nasab, tanda nasabnya adalah fathah karena dia adalah isim mufrad. Kemudian yang ketiga i'rab jar. Contohnya marartu bi zaidin. Nah, pada contoh ini lafaz zaid karena dia didahului oleh huruf jar, maka dia harus di-i'rabi dengan i'rab jar. Jadi dia diharokati dengan harokat kasroh. Kemudian yang keempat adalah i'rab jazm. Contohnya lam yadrib. Nah, lafaz yadrib ini pada huruf akhirnya diharokati sukun karena didahului dengan amil jazim, amil yang menjazmkan. Nah, karena didahului oleh amil jazim, maka lafadz yadrib ini huruf akhirnya disukun, sehingga dia i'rabnya jazm, tanda i'rabnya sukun karena dia fi'il mudhari'. Selanjutnya kita baca lagi matan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Falil asma'i mongko iku kedue piro-piro isim min dalika saking i'rab papat, arraf'u utawi i'rab rafa, wan nasbu lan i'rab nasab, wal khafdu lan i'rab jar, wala jasma fiha lan ora ono i'rab jazm ing dalem asma. Falil asma'i, dan itu bagi beberapa isim min dalika dari i'rab yang 4,
Ar-raf'u adalah i'rab rafa, wan nasbu dan i'rab nasab, wal khafdu dan i'rab jar. Wala jasma dan tidak ada i'rab jazm fiha di dalam beberapa isim. Penjelasannya, i'rabnya isim. Jadi di antara keempat i'rab tadi yang bisa memasuki kalimat isim hanyalah 3, yaitu i'rab rafa, nasab dan i'rab jar. Sedangkan i'rab jazm tidak bisa memasuki kalimat isim. Contohnya i'rab rafa adalah seperti yang tadi, jaa zaidun atau jaa salimun. Jadi lafaz zaid dan salim ini di'irobi dengan i'rab rafa. Dan kedua-duanya ini adalah isim. Kemudian contohnya i'rab nasab. Ra'aitu zaidan, ra'aitu saliman. Nah, kedua ini zaid dan salim ini di'irobi dengan i'rab nasab. Tanda i'rabnya adalah fathah. Kemudian yang ketiga adalah i'rab jar. Contohnya adalah marartu bi zaidin dan marartu bi salimin. Nah, lafaz zaid dan salim pada contoh ini di'irobi dengan i'rab jar dan tanda jarnya adalah kasroh. Kemudian kita baca lagi kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walil af'ali lan iku kedue piro-piro fi'il min dalika saking mengkono-mengkono i'rab papat, ar-raf'u utawi i'rab rafa, wan nasbu lan i'rab nasab, wal jasmu lan i'rab jazm, wala khafdo lan ora ono i'rab jar iku maujud fiha ing dalam af'al. Walil af'ali dan itu bagi beberapa fi'il min dalika dari i'rab yang 4, ar-raf'u adalah i'rab rafa, wan nasbu dan i'rab nasab, wal jasmu dan i'rab jazm, wala khafdo dan tidak ada i'rab jar fiha di dalam beberapa fi'il. Penjelasannya, i'rabnya fi'il, jadi di antara keempat i'rab yang bisa memasuki fi'il hanyalah 3, yaitu i'rab rafa, nasab dan jazm. Sedangkan i'rab jar tidak bisa memasuki fi'il. Contohnya yang i'rab rafa adalah yadribu, kemudian yaftahu, kemudian yansuru. Nah, 3 contoh ini itu i'rabnya adalah rafa dan tanda rafa'nya adalah domah pada huruf akhirnya. Kemudian contoh yang i'rab nasab, layyadriba, layyaftaha, layyansura. Nah, lafaz yadriba, yaftaha dan yansura ini ketiga-tiganya ini di'irobi i'rab nasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yang ketiga i'rab jazm, contohnya adalah lam yadrib, lam yaftah, lam yansur. Nah, 3 lafaz ini di'irobi dengan i'rab jazm dan tanda jazmnya adalah sukun pada huruf akhirnya. Jadi itu adalah penjelasan singkat pada bab kedua dari kitab Matan Jurumiyah ini, yaitu tentang bab i'rab. Selanjutnya di bawah ini adalah bagan atau skema dari apa yang telah kita jelaskan tadi. Yang pertama mengenai pembagian i'rab. Jadi i'rab itu ada 4. Yang pertama i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar dan i'rab jazm. Kemudian yang kedua adalah i'rabnya isim. Jadi isim itu hanya bisa menerima i'rab rafa, kemudian nasab dan i'rab jar saja. Sedangkan i'rab jazm tidak bisa masuk ke dalam kalimat isim. Kemudian yang ketiga adalah i'rabnya fi'il. Jadi fi'il itu bisa menerima rafa, nasab dan jazm dan tidak bisa menerima i'rab jar. Jadi demikian sahabat pembahasan kita pada bab kedua dari Matan Jurumiyah, yaitu bab i'rab. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita kembali pada video-video berikutnya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, dan apabila sahabat ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.